Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali materi matematika fisika 1 kita. Sekarang kita akan membahas mengenai penerapan diferensial parsial dalam persoalan maksimum dan minimum ya, dalam persoalan maksimum minimum. Bagi kalian mahasiswa pendidikan fisika Universitas Garut, silakan kalian bisa unduh materi ini di LMS Uniga. Oke. Jadi untuk melakukan pengujian titik-titik maksimum dan minimum ya, dari fungsi dua variabel misalkan x dan y dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut ya. Nah, jika do f do x sama dengan do f do y sama dengan 0 di titik a, b, maka a, b itu merupakan titik minimum fungsi jika pada a, b berlaku ini do f do x kuadrat lebih dari 0, do kuadrat f do y kuadrat lebih dari 0. Nah, ini do f kuadrat f per do x kuadrat dikalikan dengan do f kuadrat f per do y kuadrat itu lebih dari do kuadrat f per do y do x kuadrat ya. Jadi jika do f do x nya sama dengan do f do y sama dengan 0 ya, kedua turunan parsialnya sama dengan 0 di titik a, b itu merupakan titik minimum jika persyaratannya ini. Nah, tapi dia akan menjadi titik maksimum jika persyaratannya kebalik nih. Jadi ininya kurang dari 0 dan yang ininya kurang dari 0 dan yang ini sama ya. Ini syaratnya harus sama, lebih dari ini gitu ya. Nah, kalau ininya kurang ya, nah ini yang kurang berarti ini bukan titik maksimum, bukan titik minimum ya gitu. Jadi kalau do kuadrat f per do x kuadrat dikalikan do kuadrat f per do y kuadratnya kurang dari do kuadrat f per do y do x kuadrat, itu berarti titik a, b nya bukan titik maksimum dan minimum gitu ya. Nah, contoh nih sekarang ini, carilah titik-titik maksimum dan minimum dari fungsi berikut. Ini ada fungsi fx y ya, fx y sama dengan x kuadrat plus y kuadrat plus 2y min 4y plus 10. Penjelasannya kita cari dulu do f do x dan do f do y nya. Nah, do f do x itu 2x plus y sama dengan 0 dan sama dengan 0 ya. Kemudian do f do y nya, nah ini sama dengan do f do y ya, x nya konstan, ini 0, ini diturunkan terhadap y jadi 2y, ini 0, ini jadi 4 min 4 sama dengan 0. Kita dapat dua persamaan 1 dan 2 yang ini ya. Jadi do f do x sama do f do y nya sama dengan 0. Itu syarat pertama untuk mencari titik-titik maksimum dan minimum. Nah, dari kedua persamaan diperoleh dari sini tuh kan ya. Ini kalau pindah ke sini jadi negatif 2 dibagi 2 berarti x nya negatif 1, y nya 2, sehingga titik a, b nya menjadi negatif 1,2. Nah, titik a, b ini merupakan titik ekstrim ya. Nah, kita belum tahu nih 1 min 1,2 ini maksimum atau minimum. Kita cek ya, ceknya seperti yang tadi. Cek ini apakah merupakan maksimum atau minimum. Persyaratannya yang di atas. Nah, ini ya kita buat dulu ini do kuadrat f do x kuadrat. Nah, berapa nih? Do kuadrat f itu berarti x kuadrat berarti diturunkan terhadap x 2 kali ya. Berarti do x ini do x dari do f do x nya kan ini ya. Nah, diturunkan lagi terhadap x, ini diturunkan terhadap x jadi 2 ya. Oke, 2. Sedangkan yang ini diturunkan 2 kali terhadap y ya. Diturunkan 2 kali terhadap y berarti do y dari do f do y nya ini ya, 2y min 2. Nah, berarti ini diturunkan terhadap y nih. Sorry, ini salah ya, bukan x nih, y, sorry. Kita ubah dulu. Yang ini y harusnya.
Oke, jadi ini 2y min 4 ya. 2y min 4 diturunkan terhadap y jadi 2. Oke. Sehingga kalau dikalikan ini turunan 2 kali terhadap x dan turunan 2 kali terhadap y itu jadi 2 kali 2 sama dengan 4 ya. Nah, sekarang turunkan terhadap y dan x ya. Jadi do y dari do f do x nya ini turunkan terhadap y. Ini kan nggak ada y nya jadi 0. Nah yang ini juga sama nih, ini juga. Nah kemudian ini dikuadratkan karena sesuai di persyaratannya, ini dikuadratkan jadi 0 kuadrat sama dengan 0 juga. Sehingga nah yang tadi itu kan ini 2 ya hasilnya, ini juga 2. Berarti ini lebih dari 0, ini lebih dari 0. Dan ini kalau dikalikan 2 kali 2 4, 4 juga sama lebih dari 0. Artinya kalau begitu ini fungsi minimum ya. Ya jadi titik negatif 1,2 itu merupakan titik minimum dari fungsi fx yang ini, yang tadi itu ya. Satu lagi contoh yang kedua, carilah titik-titik maksimum dan minimum dari fungsi berikut nih. Ini fungsinya ya, 4 plus x plus y min x kuadrat min xy min setengah y kuadrat. Nah sama seperti tadi, kita cari dulu do f do x nya. Nah do f do x nya ini diturunkan terhadap x ini 0 ya, ini diturunkan terhadap x1, ini 0, ini diturunkan terhadap x min 2x, ini diturunkan terhadap x jadi min y, ini sama dengan 0. Kemudian kita cari do f do y nya, do f do y nya ini turun terhadap y, ini 0, ini 0, ini jadi 1, ini jadi 0, ini jadi min x, ini jadi 1 ya, negatif 1 y. Nah ini sama dengan 0, dapat dua persamaan. Nah kita bisa cari x sama y nya melalui apa ya, dua persamaan ya, pindah ke sini jadi 2x plus y sama dengan 1, x plus y sama dengan 1 yang ini dari yang ini. Nah kita eliminasi supaya dapat x sama y, nanti diperoleh x nya 0, y nya 1, ini dari eliminasi ya, kurangi nih dikurangi ini, x nya habis, y nya habis, tinggal 2x dikurang x ini sebenarnya 0, x nya 0, y nya 1, sehingga diperoleh titik a, b nya 0,1. Nah kita cek lagi 0,1 itu apakah maksimum atau minimum. Kita masukkan ke syarat yang tadi ya. Nah ini sama seperti tadi. Nah ini turunan 2 kali terhadap x nya, jadi do x dari do f do x nya ini turunkan terhadap x, hasilnya negatif 2, ini juga sama, hasilnya negatif 1, perkaliannya negatif 2 dikali negatif 1, 2 ya. Nah sedangkan ini turunan terhadap xy nya ini do y dari do f do x nya ini ya, do f do x turunan terhadap y, ini 0, 0, tinggal negatif 1, berarti ini dikuadratkan negatif 1 kuadrat jadi 1. Nah ininya kan 1 ya, berarti do f do x nya kalau yang ini kan kurang dari 0, negatif, ini kurang dari 0, sedangkan ini lebih dari 1 ya, dikalikan ini tadi 2 lebih dari 1 ya. Nah kalau gitu berdasarkan persyaratan yang tadi, titik 0,1 merupakan titik maksimum dari fungsi yang ini, yang tadi. Oke, jadi seperti itu untuk persoalan maksimum dan minimum. Nah sekarang persoalan maksimum dan minimum dengan faktor kendala pengali Lagrange ya. Nah langkah-langkah untuk mencari nilai maksimum dan minimum suatu fungsi variabel bebas misalkan fxy, di mana x dan y dihubungkan oleh suatu persamaan kendala. Nah ada persamaan kendala si xy yang merupakan ini konstanta dengan menggunakan metode pengali Lagrange seperti berikut. Pertama, kita harus tentukan fungsi fx yang diminimumkan atau dimaksimumkan dan tentukan pula persamaan kendalanya. Nah kemudian bentuk fungsi baru seperti berikut nih, dari sini ya, dari fx ini tuh kita buat fungsi baru. Nah dimana fungsi barunya itu f besar xy nya, ini fungsi baru sama dengan f kecil xy plus lambda si xy, dimana ini itu faktor kendala dan lambda ini adalah pengali Lagrange. Ya kemudian
cari turunan parsial dari f terhadap x dan y, lalu set nilainya masing-masing sama dengan 0. Nah seperti ini ya, do f do x sama dengan 0, do f do y sama dengan 0. Nah kemudian pecahkan kedua persamaan yang diperoleh pada langkah yang ini, yang ketiga, bersama-sama untuk mencari faktor kendala juga ya. Jadi x, y nya kita cari, lalu tentukan solusi akhir sesuai yang diminta gitu. Contoh nih ya. Nah, tentukan jarak terpendek dari titik awal koordinat 0,0 ke kurva y sama dengan 1 min x kuadrat pada bidang xy ya. Nah, penyelesaiannya pertama kita tentukan fxy dan cxy-nya. Ini fungsinya yang mana, terus faktor kendalanya yang mana. Nah, dari soal jelas bahwa yang diminimalisasi adalah jarak kan ya. Jarak itu d, dinyatakan sebagai ini kan, jarak tuh d sama dengan akar x kuadrat plus y kuadrat. Jarak dari satu titik ke titik yang lain ini sama dengan akar x kuadrat plus y kuadrat. Berarti ini fungsinya, fungsi jarak ya. Jadi f nya itu adalah akar x kuadrat plus y kuadrat. Nah supaya lebih mudah, ini kita ambil aja yang ini, fungsinya kan sama, fungsinya x kuadrat plus y kuadrat. Nah karena persoalan itu dibatasi oleh kurva ini, ya kan batasnya dari 0,0 ke kurva ini, berarti ada faktor kendalanya, pembatasnya ini. Maka kurva tersebut sebagai kendalanya, sehingga persamaan kendala menjadi si x-nya itu sama dengan ini ya, y plus x kuadrat sama dengan 1. Itu faktor kendalanya. Selanjutnya bentuk fungsi baru ya, fungsi barunya ini f xy sama dengan f xy yang ini, yang tadi ditambah lambda si xy, sehingga kita peroleh ini tambah y plus x kuadrat ya. Nah ingat ya, untuk membuat persamaan kendala itu harus berupa fungsi sama dengan konstanta ya. Jadi ini tuh dirubah dulu menjadi persamaan fungsi sama dengan konstanta. Yang tadi y sama dengan 1 min x kuadrat, jadi ini y plus x kuadrat sama dengan 1, ini satu konstanta. Jadi harus dibuat fungsi seperti ini. Oke, selanjutnya kemudian kita cari dua turunan parsial f dan kita set nilainya masing-masing sama dengan 0. Berarti do f do x sama do f do y ya sama dengan 0. Do f do x nya berarti ini turunkan terhadap x jadi 2x plus ini jadi 0, ini jadi 2 lambda x sama dengan 0. Lalu turunkan terhadap y, ini habis 0 konstanta, ini jadi 2y plus ini lambda ya, karena y nya konstan. Oke. Nah terakhir kita memecahkan persamaan bersama-sama ya untuk mencari x, y, dan lambda. Nah dari persamaan ini sama yang atasnya. Nah dari persamaan ini sama dengan 0, kan ini bisa dipindahkan ya. Nah kita bisa peroleh dari sini x nya sama dengan 0 atau lambdanya yang sama dengan, kalau ini coret ya, pindah ke sini, jadi 2 sama dengan negatif 2 lambda, berarti lambda sama dengan negatif 1. Kita peroleh x nya 0, lambdanya negatif 1. Yes. Nah untuk x sama dengan 0, maka persamaan kendala diperoleh nih, y sama dengan 1 min x kuadrat, kan tadi ya sama dengan 1 dikurangi 0 di 1. Nah kita peroleh titik 0,1. Nah untuk persamaan lambda sama dengan negatif 1 tadi dari ini, dari do f do y, peroleh ini 2y plus lambda sama dengan 0 ya. Jadi y nya dimasukin nih, lambdanya ke sini negatif 1. Negatif 1 pindah ke sini jadi 1, y nya jadi setengah. Dari persamaan itu diperoleh persamaan faktor kendala yang ini ya, 1 min x kuadrat, berarti jadi kalau ini dipindahin ke sini ya, jadi x kuadrat, y nya pindah ke sini jadi 1 min y, di 1 dikurang setengah itu x kuadratnya, sedangkan x nya berarti plus minus akar setengah.
Jadi plus minus akar setengah itu plus minus setengah akar 2. Nah, sehingga titik XY nya jadi ada 2 ya, plus minus setengah akar 2, setengah. Plus minus itu maksudnya jadi ada 2, bisa plus setengah akar 2, setengah, dan negatif setengah akar 2, setengah. Jadi dari sini tuh ada 3 titik berarti ya. Titik yang pertama ini 0,0, yang kedua plus setengah akar 2, setengah, yang ketiga negatif setengah akar 2, setengah. Kita cek dulu nih titiknya ya. Dari titik yang pertama 0,1, berarti D nya berapa? D nya yang tadi persamaannya akar x kuadrat plus y kuadrat, dimasukin nih, x nya 0, y nya 1, hasilnya 1, berarti D nya 1. Sekarang kalau titik yang kedua negatif setengah akar 2, setengah, berarti x nya negatif setengah akar 2, y nya setengah. Masukkan ke sini, hasilnya jadi setengah akar 3. Nah, setengah akar 3 sama setengah besaran yang mana? Besaran 1 ya. Ini kurang 1. Kurang 1 nih. 1, ini kan akar 3 tuh dibagi setengah ya, maksudnya 0, jadi di bawah 1. Berarti lebih pendek yang ini ya. Untuk titik yang ketiga juga sama, nanti hasilnya jadi setengah akar 3. Nah, jadi yang paling pendek atau yang minimum berarti untuk titik yang ini ya. Nah, jadi jarak terpendek dari titik asal ke kurva Y sama dengan 1 min X kuadrat adalah 1/2 akar 3, yaitu titik 0,0 ke titik yang ini, setengah akar 2, setengah, atau negatif setengah akar 2, setengah ya gitu. Oke, jadi itu dia penggunaan diferensial parsial dan persoalan maksimum dan minimum ya. Oke, itu aja untuk pertemuan kali ini. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.